Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala as'adi wa asrafi nuri jami'il anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Insyaallah kita akan melanjutkan ngaji kita yang insyaallah sampai pada Quran surat Ali Imran juz 3 ayat 7, 8 dan ayat ke-9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi anzala 'alaikal kitab minhu ayatum muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Radhiyallahu ta'ala anna wa ankum wa an kafatil mu'minin. Bismillahirrahmanirrahim. Huwa dia Allah, zat yang bagaimana, alladzi zat yang anzala menurunkan, alaika atasmu wahai Nabi Allah, apa yang Allah turunkan atasmu, al-kitab kitab. Jadi di sini ayat ke-7 Allah Subhanahu wa taala masih meneruskan kepada kita penjelasan mengenai tentang ma'rifatullah atau kita mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui ayat-ayat Allah. Contohnya kemarin di Al-Fatihah ya. Dulu di surat Al-Fatihah betapa intensifnya di situ. Jadi sebelum kita mulai membaca surat-surat yang lain, Allah buka di awal Al-Qur'an ini dengan Al-Fatihah. Al-Fatihah ini kalau bahasa Indonesianya juga pembuka juga. Ya. Jadi Allah buka kita dengan mengenal Allah dulu. Logikanya kan kita mau mengenal syariat tanpa mengenal Allah kan ya nggak mungkin. Akhirnya apa? Allah Subhanahu wa taala mengenalkan zatnya kepada kita melalui surat Al-Fatihah dulu. Misalnya dulu di surat Al-Fatihah Allah mulakan dengan alhamdulillah. Alhamdulillah segala puji lillahi milik Allah. Jadi segala puji ini milik Allah.
Kita ini mau ganteng, ya Allah yang memberi. Kita ini mau pintar, ya Allah yang memberi. Kita ini mau punya kuasa, ya Allah yang memberi. Makanya Allah mulaikan dengan alhamdulillah. Kita ini setiap kali mendapatkan kenikmatan lah, kata para ulama ini disuruh mengucapkan alhamdulillah. Agar ketika kita ini mendapatkan kenikmatan, kita nggak lupa sama Allah yang memberikan kenikmatan itu. Nah, kemudian di surat Ali Imran pun Allah Subhanahu wa taala sebelum memulai cerita-cerita yang lain, sebelum Allah mulai syariat-syariat yang lain, maka Allah mengawali surat Ali Imran dengan perkenalan dulu dengan Allah. Ya, minggu lalu sudah kita sebutkan, man arafa rabbahu arafa nafsahu, atau dibalik pun juga boleh. Man arafa nafsahu arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Allah. Allah ini zat yang bagaimana sih? Di ayat 6 di minggu yang lalu Allah berfirman, huwa dia Allah zat yang bagaimana, alladzi yusawwirukum, zat yang membentuk kalian fil arhami, di dalam rahim-rahim, kaifa yasha'u, sebagaimana dia kehendaki. Jadi ibu yang hamil, tapi ibu juga tidak memiliki kuasa. Jangankan kuasa untuk membentuk rupa, menentukan jenis kelamin pun tak bisa. Kira-kira saya pengenlah anak saya nanti kalau lahir laki-laki. Ternyata yang lahir apa? Perempuan. Nah inilah, huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Jikalau Allah menghendaki kalau nanti ibu lahir anaknya perempuan, ya wis, berarti anaknya perempuan. Ya, karena apa? Karena huwallazi yusawwirukum. Karena dialah Allah zat yang membentuk kalian fil arhami kaifa yasha, di dalam rahim-rahim ini bagaimana Allah kehendaki. Pada kalimat yusawwirukum, musawwir ya, yaitu yang membentuk. Musawwir ini kalau dalam bahasa Indonesia ini adalah sesuatu yang sebelumnya belum punya bentuk jadi punya bentuk. Makanya dalam Al-Qur'an ini Allah ceritakan proses terjadinya manusia ini mulai dari segumpal mani jadi segumpal darah. Dari segumpal darah jadi segumpal daging. Barulah jadi dari segumpal daging Allah tiupkan ruh, jadilah manusia. Makanya di sini kalimat yusawwiru, dari sesuatu yang tidak berbentuk, dari sesuatu yang berbentuk cairan, ya nggak ada bentuknya. Hidungnya mana, telinganya mana, tangannya mana, nggak ada bentuknya. Huwallazi yusawwiru. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberi bentuk. Allah jadikan tangannya dua, Allah jadikan kakinya dua, Allah jadikan hidungnya satu, lubangnya dua. Nah, seperti itu. Inilah yang disebut dengan musawwir. Dialah Allah yang maha membentuk. Dan setiap kali apa yang Allah bentuk pasti memiliki hikmah yang mendalam di situ. Kemudian di ayat ke-7 Allah masih lanjutkan lagi. Huwallazi anzala 'alaikal kitab. Dialah Allah zat yang menurunkan atasmu kitab wahai Muhammad. Minhu ayatun, dari kitab tersebut ada ayatun muhkamatun, ada ayat-ayat yang muhkamat. Yang mana hunna umul kitab, yang mana ayat-ayat muhkamat tadi itu adalah pokok daripada kitab Al-Qur'an. Wa ukharu mutasyabihat, dan yang lainnya ini adalah ayat-ayat mutasyabihat. Selain daripada ayat muhkamat adalah ayat-ayat mutasyabihat. Jadi kalau mau diberikan kesimpulan, ayat-ayat muhkamat ini adalah ayat-ayat yang jelas. Selebihnya ayat-ayat yang mutasyabihat, yang samar. Ya, kalau pengertian secara bahasa Indonesianya, ayat muhkamat ini adalah ayat-ayat yang jelas ataupun ayat-ayat yang tidak memiliki banyak makna satu. Ya. Kalau ketika Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan mata, ya maksudnya mata yang ada dalam kepala kita ini. Ya, ini disebut dengan ayat-ayat muhkamat. Biasanya ayat-ayat muhkamat ini berbentuk petunjuk hukum-hukum, berbentuk prinsip-prinsip ya hukum, misalnya ketika orang berwudu ya, famsahu biruusikum, harus membasuh kepala, harus membasuh tangan, harus membasuh kaki, seperti itu. Ini ayat-ayat muhkamat, gak ada yang samar di dalamnya. Misalnya dalam Al-Qur'an ini Allah berfirman, wa aqimus sholata wa atuz zakah, dan dirikanlah sholat. Ya kan kita nggak mungkin tanya sholat yang bagaimana, ya jelas kan.
Kalau sholat isya ya 4 rakaat. Kalau sholat subuh ya 2 rakaat. Ini disebut dengan ayat-ayat muhkamat. Jadi ayat-ayat yang enggak ada samar dalam dirinya. Nah, beda dengan ayat-ayat mutasyabihat. Kalau ayat-ayat mutasyabihat ini biasanya mengandung makna kiasan, bisa juga makna yang enggak langsung ya. Makanya ayat-ayat mutasyabihat ini memerlukan penafsiran lebih mendalam ya. Biasanya dalam Quran surat Al-Fath ayat ke-10 ya. Ayat ke-10 Allah berfirman yadullahi fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Bukan berarti kok tangan yang kita miliki ini ya. Jadi tangan itu kalau dalam bahasa kiasan kan artinya kan kekuasaan. Artinya kekuasaan. Misalnya aku ingin menggenggam dunia ini di telapak tanganku, ya kan? Bukan kok bener-bener dunia ini digenggam di telapak tangan dia, enggak. Maksudnya apa? Dia ingin menguasai dunia. Misalnya ada orang bilang seperti itu. Ataupun di dalam ayat-ayat yang lain, misalnya di ayat kita sebelumnya kan wajahullahi, wajah Allah. Bukan kok berarti wajah Allah secara zahir, enggak. Tapi maksudnya wajah Allah ini adalah bermaksud Allah Subhanahu wa taala melihat dia dalam penglihatannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa kok di sini Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-7 hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Jadi Al-Qur'an itu pokok-pokoknya adalah ayat-ayat muhkamat. Kita nggak perlu terlalu fokus dalam ayat-ayat mutasyabihat. Bahkan sering dari kita di zaman sekarang terutama ya, banyak orang-orang ini yang mengartikan ayat-ayat mutasyabihat ini di atas ayat-ayat muhkamat. Ya, misalnya di dalam Al-Qur'an disebutkan bahwasannya Allah itu berada di atas kursi, bukan kok berarti kursi yang sesungguhnya. Ya, biasanya kelompok-kelompok zaman sekarang yang kurang benar, mereka mengartikan bahwasannya kursi ini di atasnya ars. Di atasnya ars ini ada kursi warna merah, warna emas. Kemudian Allah duduk di atasnya, enggak seperti itu. Nah, ini termasuk daripada ayat-ayat mutasyabihat. Nah, orang-orang mukmin dilarang untuk terlalu mendalami, terlalu fokus ke dalam ayat-ayat mutasyabihat ini. Nah, contohnya baru aja kemarin ini. Ya, muncul lagi golongan, saya nggak sebutkan golongannya. Muncul lagi golongannya. Mereka bilang bahwasannya kami adalah golongan orang-orang yang menolak masuk ke surga. Nah, kenapa seperti itu? Dikarenakan orang kalau beribadah kok niatnya masuk ke surga, berarti dia tidak tulus beribadah kepada Allah. Nah, seperti itu jadinya. Banyak zaman-zaman sekarang ini yang memiliki prinsip yang berbeda, bahkan melenceng. Ya, mungkin kalau kita artikan ini sebagai orang-orang yang terlalu berpikiran lebih, ya, terlalu melewati batas. Ya. Oleh karenanya, nah ini dia, makanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan ayat-ayat muhkamat ini sebagai ayat-ayat pokok, menjadi ayat-ayat inti. Ya kan, misalnya ketika disebutkan dalam Al-Qur'an wa aqimus sholata wa atuz zakah, berarti harus kita pahami sholat itu sebagai ibadah yang mesti kita kerjakan. Ya. Sholat isya ya 4 rakaat, sholat subuh ya 2 rakaat, maghrib ya 3 rakaat, kan seperti itu. Fa ammal ladzina fi qulubihim, maka adapun orang-orang yang di dalam hatinya ini zaigun, ada condong, ya. Condong maksudnya itu sesat dia. Nah, maka adapun orang-orang yang di dalam hatinya ini terdapat kesesatan, fayattabi'una ma tasyabaha, maka mereka ini lebih mengikuti ayat-ayat mutasyabih tadi itu, ayat-ayat yang samar tadi itu. Minhu batiqo al-fitnati, daripada ayat-ayat yang samar tadi itu dia mencoba mencari fitnah. Wa batiqo at-ta'wilih, mencoba mencari takwil-takwilnya sendiri. Seperti yang tadi saya katakan. Ya sudah, kita artikan ini dalam ayat misalnya. Utslu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar lo. Ya, akhirnya apa dia bilang wa la dzikrullahi akbar, dan sesungguhnya zikir itu lebih besar katanya daripada sholat. Berarti sholat itu nggak penting katanya lah. Sholat ini nggak penting, penting itu zikir.
Begitu adzan berkumandang, kalian zikir udah cukup. Udah, nggak usah sholat lagi katanya. Nah, ini dia. Nah, ini. Ya itu maksudnya apa? Dia mentakwilkan atau mentafsirkan atau mengartikan ini sesuai dengan keinginannya sendiri. Bahkan kalau dalam tafsir ayat ini, banyak daripada golongan orang-orang Nasrani, banyak dari golongan orang-orang Yahudi, mereka mencoba untuk mencari ayat-ayat mutasyabihat yang kiranya menguatkan argumen mereka tentang Nabi Isa alaihissalam. Bahkan padahal dalam Al-Quran ini banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan bahwasanya Nabi Isa itu adalah hamba Allah. Ya. Tapi ya tetap namanya orang pengen cari dalil yang sekiranya menguatkannya, walaupun ayat-ayat mutasyabihat ya tetap diambil oleh mereka. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, dan tidak ada yang mengetahui takwilnya ini kecuali Allah. Warasihuna fil ilmi yaquluna amanna bih, dan orang-orang yang mendalam di dalam ilmu tersebut, di dalam pengetahuan tersebut, mereka berkata, amanna bihi kullu min indi rabbina. Apa kata orang-orang beriman? Kami beriman terhadap Al-Qur'an, kullu min indi rabbina. Semuanya yang ada dalam Al-Qur'an itu datang dari sisi Tuhan kami. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab, dan tidak ada orang yang mengingat Al-Qur'an tersebut illa ulul albab, kecuali orang-orang yang mempunyai akal. Pernah kita bahas sebelumnya, ya, bahwasannya manusia ini sebenarnya adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang paling pintar, makhluk yang paling sempurna. Ya, walaupun begitu, lah kemarin di juz 1 dan di juz 2, ya, banyak sekali Allah Subhanahu wa taala mencontohkan kepada kita hal-hal apa saja yang membuat kita ini kehilangan akal kita. Ya. Salah satunya apa yang pernah kita bahas adalah penyakit dengki. Ya. Oleh karenanya kita ini kadang-kadang kita ini berdoa agar kita ini jadi orang yang istiqomah, agar kita ini jadi orang yang senantiasa berbuat kebaikan, orang yang nanti matinya adalah husnul khotimah, mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Bagaimana kita akan mengucapkan la ilaha illallah di akhir kalimat kita, di akhir hidup kita, kalau kita ini masih suka mendengki orang, masih suka marah-marah, seperti itu. Jadi marah, dengki ini adalah salah satu sifat yang menjauhkan kita daripada akal kita. Oleh karenanya di ayat setelahnya Allah mengajarkan kepada kita, Allah istilahnya murui kita ya melalui Nabi Muhammad SAW untuk berdoa. Rabbana la tuzigh qulubana, ya Allah, janganlah engkau condongkan kami, ya, hati kami yang sebelumnya udah tegak seperti ini, ya, janganlah engkau buat condong ya Allah seperti ini. Ba'da idh hadaitana, setelah engkau berikan kami hidayah, setelah engkau berikan kami petunjuk, sudah benar-benarlah saya seperti ini ya Allah, mohon janganlah izinkan hati saya ini untuk jadi condong lagi seperti ini. Wa hab lana min ladunka rahmah, dan anugerahkanlah kepada kami dan berikanlah kepada kami ini rahmat dari sisimu. Jadi kasih sayang ini adalah sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala berikan khusus bagi orang-orang yang Allah cintai. Bahkan Nabi Adam alaihissalam ketika diturunkan ke dunia, apa yang beliau harapkan dari Allah Subhanahu wa taala di akhir doanya, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna. Loh. Ya Allah, kami ini loh sudah dolim terhadap diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana, jika engkau tidak mengampuni kami, wa tarhamna, dan jika engkau tidak menyayangi kami ya Allah, lanakunanna minal khasirin, sungguhlah kami ini jadi orang-orang yang rugi. Nah, ini dia rahmat. Bahkan sebagian ulama akidah ya, mereka menulis dalam kitab-kitab mereka bahwasanya kita ini masuk ke surga bukan karena amal kita, tapi karena rahmat Allah kepada kita. Kita ini mau berbuat baiklah seumur hidup. Kita ini maulah jadi orang yang tinggi, ilmu pemahaman agamanya juga mumpuni gitu, okay? Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala tidak merahmati kita, bagaimanalah kita ini mau masuk ke surga? Umpama panteso gitu. Manusia ini kan dalam Al-Qur'an kan dibilangkan seperti ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku menciptakan manusia dan jin ini semata-mata hanya untuk beribadah kepadaku. Nah, panteso gitu,
ketika kita luput tidak apa namanya memikirkan Allah, tidak berzikir kepada Allah, pantas gitu kita ini pasti berdosa. Nah, kalau kita hitung-hitung dalam hidup kita ini, waktu antara kita ini beribadah kepada Allah dengan waktu kita ini tidur, waktu kita kerja, waktu kita senang-senang, ini lebih banyak mana? Lebih banyak kita ini ngurusi dunia daripada Allah. Kita ini sholat paling lama paling 5 menit sampai 7 menit lah ya. Apa nama setelah itu ya dunia atau gitu ya. Tapi walaupun 7 menit yang sedikit ini, kita ini tidak mampu mengingat Allah secara utuh, secara kafah ya. Kadang-kadang lah ketika kita takbir Allahu Akbar, tadi kira-kira ya, toko saya kalau ada orang yang beli gimana ya, rugilah saya, seperti itu. Banyak dia mikir-mikir ya. Padahal di situ Allah Subhanahu wa taala sedang melihat dia. Di dalam hadis diceritakan bahwasanya ketika seorang hamba beribadah kepada Allah dalam sholatnya, dalam puasanya, Allah ini membanggakan hambanya di antara para malaikatnya. Wahai para malaikatku, lihatlah hambaku ini. Dia beribadah kepadaku, walaupun dia tidak melihat aku. Makanya dalam pengertian ihsan, ya, mahwal ihsan, ya kan? Kemudian kata Nabi menjawab pertanyaan apa itu ihsan? Anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu adalah ketika kamu ini menyembah kepada Allah, anta budallaha ka'annaka tarahu, seperti kamu melihat kepada Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Maka jika engkau tidak mampu melihat kepada Allah, Allah ini melihat kepada kamu. Makanya alasan kita ini tidak mampu sholat khusyuk ini mungkin salah satunya karena kita ini kurang kenal dengan Allah. Ketika kita bersalawat kepada Nabi pun ya kadang-kadang kita ya biasa aja gitu. Nggak ada merasa rindu, nggak ada merasa kangen, nggak ada merasa cinta, biasa aja gitu. Mungkin ini ya salah satunya karena kita ini kurang mengenal Rasulullah juga. Ya, oleh karenanya kita ini agar menjadi seorang mukmin yang sejati, agar kita ini menjadi seorang mukmin yang hakiki, maka apa yang mesti kita lakukan ya kita mengenal Allah dulu. Agar sholat kita menjadi khusyuk, kita hadirkan Allah di depan kita. Kita yakini bahwasannya Allah Subhanahu wa taala melihat kita. Kata dia, anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Bahwasannya kamu menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan kamu melihat Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka, maka jika engkau tidak mampu melihat Allah, fa innahu yaraka, maka sesungguhnya dia melihatmu. Wahab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab, ya Allah sesungguhnya engkaulah zat yang maha memberi. Rabbana innaka jami'un nas, wahai Tuhan kami, engkaulah Tuhan, engkaulah zat yang mengumpulkan manusia ini liyaumil la raiba fi, pada hari tidak ada keraguan di dalamnya. Apa ini? Hari kiamat ya. Pada hari di mana matahari ya Allah Subhanahu wa taala letakkan satu jengkal di atas kita. Pada hari di mana seluruh manusia berkumpul, pada hari di mana timbangan diletakkan di depan kita dan ditimbang seluruh amalan kita. Ya. La raiba fihi, tidak ada keraguan. Sebagai orang beriman kan kita harus mesti percaya ya pada hari kiamat. Makanya disebut la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Innaka la tukhliful mi'ad, sesungguhnya Allah tidak mengingkari janji-janjinya. Kita ini sebagai orang beriman, kita ini mesti yakin. Makanya Allah dalam Al-Quran itu menyebutkan pahala itu tidak menggunakan kalimat sawabun. Sawabun ini kalau dalam bahasa Arab artinya pahala. Allah jarang atau bahkan belum pernah tahu saya. Dalam Al-Quran ini Allah menyebut pahala, menyebut ganjaran itu dengan sawabun. Mesti dalam Al-Quran ini kalau enggak ajrun, ya kan, kemudian kordun. Ya, kalau ajrun ini artinya imbalan, upah, gaji. Jadi ini namanya ajrun. Tapi kalau kordun ini pinjaman. Yang mana kedua-duanya ini adalah sesuatu yang mesti diberi dan harus diberi. Misalnya ada orang lah kerja, ya kan? Kata bosnya, nanti di akhir bulan nanti kamu akan saya berikan gaji. Nah, namanya karyawan kan kalau misalnya dia ragu kan akhirnya dia nggak jadi kerja ya. Tapi kalau dia dengan rasa semangat, yakin kalau nanti akhir bulan digaji, ya kan? Akhirnya apa?
dia lakukan sebisanya, sebaik-baiknya, biar nanti bosnya seneng, nah gitu kan. Nah, maka falahu ajruhu, maka baginya ganjaran dia, imbalan dia. Nah, kalau dalam Al-Quran bahasanya falahu ajruhu inda rabbihi wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Maka bagi orang-orang beriman ini ganjaran mereka di sisi Allah. Fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tidak akan ada rasa takut dalam hati mereka, wala hum yahzanun, dan mereka enggak akan bersedih. Ya, kalau kita saja percaya, taruh uang kita di bank, bagaimana mungkin kita ragu ketika kita beribadah terus kita enggak diberikan ganjaran sama Allah. Ada lagi Allah mengungkapkan pahala ini, ganjarannya dalam bahasa qardun yang artinya pinjaman. Kalau kita pinjam sama orang, misalnya saya pinjam ke Pak Sasmito, Pak saya pinjam uangnya Pak 500.000, nanti akhir bulan saya ganti. Nah, akhirnya apa? Saya hari ini pinjam, nanti akhir bulan saya ganti, pasti saya kembalikan. Namanya pinjaman. Seperti itu. Misalnya dalam Al-Quran kan Allah berfirman ya, man dalladzi yuqridullaha qardhan hasana. Barang siapa yang meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah, maka Allah akan mengembalikan pinjaman dia ini berlipat-lipat ganda. Ya, berlipat-lipat secara banyak. Nah, kita ini sebagai orang beriman kan percaya kepada Allah, percaya kepada janji Allah. Makanya di sini disebutkan innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak akan mengingkari janjinya. Oleh karenanya ketika kita berdoa, ketika kita beribadah kepada Allah, haruslah dengan keyakinan. Dalam satu kitab dijelaskan, syarat sah terkabulnya doa ini adalah yakin bahwasanya doa itu akan dikabulkan oleh Allah. Kalau kita ini berdoa kepada Allah, kalau masih ada keraguan dalam diri kita, ya, ibarat kita ini mau minta tolong sama teman aja misalnya. Saya misalnya punya teman namanya Farhan, saya bilang, Farhan, saya mau minta minta tolong dong gitu, atau saya mau pinjam uang dong misalnya gitu ya. Saya mau pinjam uang 100, tapi nggak jadi deh. Nah, saya tahu kamu orang miskin, kan seperti itu kan sakit tuh hatinya ya. Nah, sama seperti itu. Kalau kita minta kepada Allah harus dengan keyakinan, yakin bahwasannya Allah Subhanahu Wa Taala ini akan mengabulkan permintaan kita. Ya, innallaha la yukhliful mi'ad. Insyaallah kajian kita sampai di sini. Adakah yang mau ditanyakan dari Bapak-bapak sekalian? Hari ini Abah Ihsan mungkin kelihatan. Biasanya kalau sesi tanya jawab ini beliau ini yang saya tunggu-tungguin. Baik, insyaallah kajian kita sampai di sini. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Lillahi ta'ala al-Fatihah.